Di bawah sinar mentari yang hangat, dalam suasana penuh berkah, memperingati Hari Santri Nasional 2025, marilah kita sambut dengan semangat yang membara penampilan pencak silat dari Padepokan Sunan Kalijogo, Nusantara, di bawah naungan Pagar Nusa yang diasuh oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Abdul Hamid Marzuki SPDI MM, pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Fit dari Salam Banjarbaru, dan Rais Syuriah PCNU Banjarbaru. Tampak di hadapan kita, para pembawa bendera Nahdlatul Ulama memasuki arena. Mereka mulai membentuk formasi mengelilingi lapangan, bagaikan pagar keimanan yang mengitari negeri, tempat di mana semangat dan keberanian bertemu dalam satu tarikan nafas. Hubbul Waton Minal Iman, melambangkan keteguhan santri menjaga marwah agama dan bangsa. Dan kini, sebelum langkah pertama jurus dilayangkan, marilah kita sejenak mengenang asal mula dari rumah besar para pendekar santri Pagar Nusa. Pagar Nusa berdiri pada 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, atas prakarsa Kiai Haji Maksum bersama para ulama besar Nahdlatul Ulama. Dibangun karena kegelisahan para kiai yang melihat surutnya minat santri pada bela diri. Padahal bela diri adalah warisan bangsa, benteng ulama, dan media dakwah. Maka lahirlah Pagar Nusa, perisai ulama, pagar negeri, dan wadah para santri pemberani. Mereka berjuang bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk menjaga kehormatan. Dan kini, dengan penuh kebanggaan, para pendekar mempersembahkan salam Pagar Nusa. Dan mari kita saksikan pertunjukan yang pertama, yaitu seni tunggal tangan kosong dan celurit yang akan dilakukan oleh Kang Putra. Tepuk tangan yang meriah untuk Kang Putra. Lihatlah langkah demi langkah yang penuh konsentrasi dan keseimbangan. Setiap jurus bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga ketenangan dan keselarasan batin. Gerakan tangan kosong dipadu dengan kelincahan celurit menunjukkan bahwa senjata sejati adalah kendali diri.
tangan yang meriah untuk putra. Dan mari kita saksikan pertunjukan yang kedua, yaitu jurus tunggal senjata toya yang akan dilakukan oleh Kang Surya. Tepuk tangan yang meriah untuk Kang Surya. Kini tampil pendekar muda Surya dengan senjata toya, tongkat kayu sederhana yang menjadi simbol kebijaksanaan. Setiap putaran toya membawa pesan bahwa apapun di tangan santri dapat menjadi alat perjuangan dan pengabdian kepada Allah. Penampilan luar biasa dari Surya. Tepuk tangannya mana semuanya? Selanjutnya kita akan menyaksikan pertunjukan yang ketiga, yaitu seni ganda yang akan dilakukan oleh Kang Hakim dan Kang Fatur. Beri tepuk tangan dan sorakan yang meriah. Padepokan Sunan Kalijogo Nusantara didirikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Abdul Hamid Marzuki SPDI MM pada tanggal 12 November 1998 di Jalan Wijaya Kusuma belakang Museum Banjarbaru dengan surat izin IPSI dan dari Dinas Sosial Martapura. Karena pada masa itu Banjarbaru masih belum ada, beliau mendapat sanad dari Ustadz Toha, dari Kiai Basir, Kiai Haji Mas Ubaidah Hasan Lumajang, dari Pondok Pesantren Dresmo Surabaya, Jawa Timur, yang dimana pondok ini merupakan keturunan Sunan Kalijogo dan pewaris ilmu-ilmunya Sunan Kalijogo. Setelah selesai menimba ilmu di Padepokan Sunan Kalijogo tersebut, beliau menambah lagi berguru di Pondok Pesantren Lirboyo yang dalam segi pencak silat langsung dididik dan digembleng oleh Gus Maksum. Setelah itu, beliau menambah lagi ilmunya di Pondok Pesantren Darussalam Tegalrejo, Kejayan, Pasuruan yang diasuh oleh Kiai Haji Jauhari Umar bin Muhammad Ishak Umar. Setelah lulus, beliau melanjutkan menimba ilmu di Pondok Darul Huda, Curah Watu, Gambirono, Jember, Jawa Timur yang diasuh oleh Kiai Mustajab Khalil. Lalu dilanjutkan dengan menambah ilmu di Padepokan Tekung Lumajang yang diasuh oleh Kiai Mutrofin Husnan. Dan dari semua guru-guru beliau tersebut, maka beliau diizinkan untuk mendirikan padepokan sendiri, sehingga hijrah ke Kalimantan Selatan pada tanggal 12 November 1998 dan mendirikan Padepokan Sunan Kalijogo Nusantara.
kita lihat dua pendekar menari dalam keindahan pertarungan. Serangan dan tangkisan berpadu seperti irama yang harmonis. Hakim dan Fatur menampilkan keseimbangan, kerjasama, dan saling percaya seperti ukhuwah sesama santri yang saling melindungi di jalan dakwah. Pertunjukan yang sangat spektakuler. Mana tepuk tangannya untuk Kang Hakim dan Kang Fatur. Dan untuk pertunjukan yang keempat, perhatikan dengan seksama dan atur nafas kalian semua, karena kita akan menyaksikan atraksi membengkokkan besi yang akan dilakukan oleh Kang Jaya dan Kang Zidan. Tepuk tangan yang meriah untuk keduanya. Dan diberitahukan kepada penonton bahwa atraksi ini dilarang ditiru dan dilakukan kecuali oleh orang yang profesional. Dan kini kita saksikan ujian kekuatan dan keyakinan luar biasa. Jaya dan Zidan akan membengkokkan besi yang diletakkan di antara dada mereka. Tepuk tangan yang meriah untuk Jaya dan Zidan. Dan kini mari kita saksikan pertunjukan yang kelima, yaitu atraksi mematahkan 5 batang tebu yang akan dilakukan oleh Kang Putra. Tepuk tangan yang meriah untuk Kang Putra. Kini Putra kembali akan mematahkan 5 batang tebu. Para pesilat dengan tebu di tangannya siap untuk memukulkan dengan keras di tangan kanan, tangan kiri, punggung, paha kanan dan paha kiri seorang putra.
ternyata tebu yang keras tidak dapat menggoyahkan kuda-kuda dari seorang putra. Tepuk tangan yang meriah untuk Kang Putra. Dan kini kita akan menyaksikan atraksi berguling di atas duri salak yang akan dilakukan oleh Kang Fatur dan Kang Giri. Tepuk tangan semuanya. Kita lihat duri-duri salak yang akan kita pakai nyata, dan kami peringatkan sekali lagi, jangan sampai ditiru di rumah karena ini hanya dilakukan oleh profesional. Lihatlah, duri salak kini ditaburkan di atas tanah. Tajam, menyakitkan, namun Fatur dan Giri akan berguling di atasnya tanpa gentar. Mereka membaca asma tenaga dalam, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat sangat menakutkan. Hadirin sekalian, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kang Fatur dan Kang Giri. Luar biasa, Kang Fatur dan Kang Giri sama sekali tidak terluka setelah berguling-guling di atas tumpukan duri-duri salak. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Kang Fatur dan Kang Giri. Dan kini kita akan menyaksikan pertunjukan yang terakhir, yaitu atraksi memecahkan batu bata dengan dahi yang akan dilakukan oleh Kang Prasetyo, Kang Abidin, Kang Gilang, Kang Aziz, dan Kang Arya. Beri tepuk tangan untuk 5 pendekar kita. Dan sebelum melakukan atraksi, para pendekar menundukkan kepala, membaca asma tenaga dalam.
meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Kang Prasetyo akan memecahkan batu bata putih dengan dahinya. Satu, dua, tiga. Dan kita saksikan Kang Gilang dengan batu bata di atas kepalanya dan pesilat siap memukul batu bata tersebut. Dan disusul oleh Kang Arya, Kang Aziz, dan Kang Abidin. Beri tepuk tangan untuk 5 pendekar kita. Dan demikianlah hadirin sekalian, serangkaian atraksi luar biasa dari para pendekar Padepokan Sunan Kalijogo Nusantara di bawah naungan Pagar Nusa yang diasuh oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Abdul Hamid Marzuki SPDI MM. Semoga semangat mereka mampu menyalakan jiwa juang kita semua, menjadi pengingat bahwa santri tidak hanya mampu mengaji, tetapi juga menjaga, membela, dan mencintai negeri ini dengan penuh keberanian dan keikhlasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.